Oke, langsung aja ya kita mulai aja kelas kita di malam hari ini. Jadi di malam hari ini aku akan membahas suatu hal yang berbeda. Kalau biasanya aku lebih ke literasi, sekarang aku lebih ke pemahaman bacaan dan menulis. Hari ini kita akan bahas tentang kalimat efektif. Jadi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan coba mengidentifikasi tepatnya, spesialnya gitu ya, lebih ke kelengkapan struktur pada kalimat efektif. Oke, jadi kalau dari pengertiannya, kalimat efektif ini adalah kalimat yang isi ataupun maksudnya itu mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca, teman-teman. Jadi enggak ambigu gitu ya. Ketika kita baca, oh ya udah maksudnya tuh ini gitu. Kita langsung paham maksudnya tuh apa gitu. Nah, kalau ngomongin ciri-cirinya nih ya, ciri-ciri dari kalimat efektif itu poin-poin besarnya itu apa aja, teman-teman? Yang harus dipastiin di sebuah kalimat itu ya. Itu masuk kalimat efektif atau enggak. Yes, yang pertama adalah kelengkapan strukturnya. Terus habis itu kehematannya. Nggak boros gitu ya. Dan juga kecermatan. Yes, bener banget ya. Iya, di PPU juga ada, Afifah. Di PPU ada, di PBM ada gitu ya. Oke, sekarang kita ke strukturnya ya, karena hari ini kita akan fokus dulu teman-teman ke strukturnya dulu ya, biar kita dalemin dulu nih strukturnya. Nah, emang ya, kalimat bisa disebut sebagai kalimat efektif, itu minimal di struktur katanya itu harus ada apanya dulu sih? Hayo, ada yang bisa nebak dulu nih? Di kelengkapan katanya gitu ya, kalau kelengkapan strukturnya, sorry, kelengkapan strukturnya itu minimal harus ada apanya? Yes, betul banget. Harus ada S dan juga P, subjek dan predikat. Emang ya nih ya, subjek sama predikat itu apa sih? Nih kita bahas dulu nih tipis-tipis ya. Subjek sama predikat itu apa? Ya, subjek sama predikat itu apa? Oke, belum ada yang balas, eh, belum ada yang jawab ya di aku nih. Sambil aku coba tambahin keterangan yang lain ya. Kalau kehematan itu ngomongin soal tidak boros kata, dan cermat ini lebih ke pemilihan diksi yang tidak ambigu dan ejaan yang digunakan itu tepat. Gitu. Nah, ini poin penting dulu ya teman-teman ya dari kalimat efektif dan juga ciri-cirinya. Boleh teman-teman ditangkap layar dulu nih ya, karena ini poin pentingnya dulu ya dari kalimat efektif. Oke, udah ada jawabannya tuh pengertian subjek sama predikatnya. Ini bisa di SS dulu teman-teman. Daripada ntar aku lanjut terus kok aku belum SS gitu kan ya. Sedih banget ya, kasihan tuh ya. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya tadi itu ya. Apa sih subjek sama predikat itu? Nah, sebenarnya di struktur kalimat itu nggak cuma ada S sama P-nya aja ya. Tapi juga ada struktur yang lain. Nah, kalau subjek itu adalah hal apa atau siapa yang dibicarakan dalam kalimat itu. Terus kalau predikat itu adalah hal yang menjelaskan subjek, teman-teman. Baru objek ini eh, dia posisinya setelah predikat, terus untuk pelengkap dia ada di setelah predikat sama objek. Jadi fungsinya adalah untuk melengkapi dan terakhir adalah keterangan. Jadi dia ini tuh peleng keterangan ya, biasanya bisa berbentuk apa aja kalau keterangan. Ya, predikat biasanya tindakan bisa. Aku tambahin nih ya. Biasanya kalau predikat tindakan. Kalau keterangan nih ya, itu biasanya ada keterangan apa aja nih, Cah? Keterangan ya, biasanya ada keterangan apa aja? Yes, ada waktu, eh, ataupun tempat. Yes, waktu, tempat gitu ya untuk keterangannya. Oke, mantap. Ini kayaknya udah pada lancar-lancar nih, udah pada pinter bahasa Indonesianya. Boleh ditangkap layar dulu, Cah. Keterangan cara juga ada ya. Oke. Yes. Oke, ini Edo-Edo ada yang nanya, Kak, pelengkap setelah predikat itu saat apa? Setelah objek itu saat apa? Kalau kata Andin itu transitif sama intransif kalau nggak salah. Yang predikat perlu objek itu juga ada. Yes. Jadi kalau predikat itu biasanya bentuknya tuh apa, teman-teman?
Aku mau nanya dulu ya nih ya. Predikat itu bentuknya biasanya apa? Yes, tindakan ataupun verba ya. Dikurung aja kali ya, bentar. Verba atau tindakan. Nah, bentuknya itu ada dua nih teman-teman. Jadi, ada verba yang transitif. Dan yang satunya lagi, apa nih tadi? Yes, intransitif. Nah, bedanya apa? Kalau yang transitif, dia ini butuh objek. Yes, bener banget. Dia ini butuh objek ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang intransitif, yes, dia ini butuh pelengkap. Contoh dari pelengkap itu apa, teman-teman? Coba, aku mau tanya dulu ya. Contoh dari pelengkap itu apa? Pelengkap. Coba, pelengkap itu contohnya apa? Aku mau tanya dulu, pelengkap itu contohnya apa? Yes, kalau yang intransitif itu eh, lebih ke yang butuh pelengkap ya. Jadi nggak butuh objeknya kadang kayak gitu. Menjadi seorang mahasiswa. Oke, kalau kata ini nih ya, kalau kata Rafnat nih ya, misal kalimatnya aku menjadi seorang mahasiswa. Kalau aku menjadi seorang mahasiswa, mahasiswa eh, mahasiswa keren misalnya nih, aku menjadi mahasiswa yang keren. Itu masuknya kemana teman-teman? Aku menjadi mahasiswa yang keren. Aku coba ganti warna, cari warna yang lain. Ya, aku menjadi mahasiswa yang mahasiswa keren, nggak usah yang ya keren. Aku menjadi mahasiswa keren. Ini berarti A-nya itu kan akunya ya, akunya di subjek. Bentar, bentar guys. Wah, kenapa tidak bisa ditulis? Nah, terus nih teman-teman ya, menjadi mahasiswa. Menjadi mahasiswanya itu apa? Coba teman-teman. Oh, menjadinya dulu ya, menjadinya dulu nih, menjadinya dulu. Ini pelengkap. Terus mahasiswa kerennya apa? Kok pelengkap sih? Predikat ya. Menjadi itu predikat. Terus mahasiswa kerennya itu adalah pelengkap. Ini contoh dari yang intransitif gitu teman-teman. Oke ya. Ini contoh yang intransitif. Jadi dia butuh pelengkap. Nah, kalau yang butuh objek, misalnya nih ya, Budi memakan roti. Nah, itu yang objek teman-teman, yang butuh objek atau transitif. Iya, yes, yang nggak bisa dipastikan kalau yang intransitif ya. Nah, biar lebih paham lagi, nanti aku akan ada kayak kuis gitu teman-teman, polling gitu berkaitan sama struktur-struktur ini. Jadi nanti kita perdalam di bagian itu ya teman-teman ya. Nah, ini boleh di SS ulang deh ya, karena ada tambahan dari aku. Oke, siap. Nah, nanti ya teman-teman ya, kita coba bahas dulu ya teman-teman ya. Kita bahas dulu yang kalimat tidak efektif di awal tadi. Karena kan tadi kita udah tahu ya kalau dua kalimat ini tuh tidak efektif. Nanti untuk contoh yang intransitif nanti aku akan kasih di pembahasan setelah ini ya. Nah, kita ke ini dulu teman-teman. Dua kalimat ini itu kan tidak efektif. Nah, alasan kenapa tidak efektif? Dan kita coba dulu deh untuk kalimat pertama. Apa sih hal yang bisa dihilangkan biar kalimat satu itu jadi kalimat efektif? Kan jelas banget ya, kalau itu kan jadi subjeknya. Yes, yangnya nih teman-teman, yang perlu diilangin. Nah, kalau yangnya diilangin, predikatnya yang mana? Bener banget. Jadi yang predikat itu adalah yang ini nih.
sedang menunggu pesan. Nah, kalau objeknya berarti dari mantannya. Kepencet nih. Oke, yes. Oh iya, harusnya ini ya, salah nih guys. Kepanjangan di sini. Nah, ini nih, aku salah nih. Sweet. Nah, udah ya. Oke, yes. Jadi yang ini yang membuat strukturnya itu tidak lengkap. Oke, ini typo strukturnya ya. Aku tambahin nih ya. Kurang R ternyata strukturnya. Aku sulapan dulu ya. Nah, karena ada yang ya teman-teman ya, yang inilah yang menyebabkan predikatnya itu jadi nggak ada. Nah, biar predikatnya ada, itu yangnya dihilangin gitu. Karena harus memiliki struktur yang lengkap tadi ya teman-teman ya, SP. Nah, kalau di kalimat kedua itu salahnya di mana? Emang bagi itu sebenarnya tuh kata apa sih, guys? Enggak, pesan dari mantannya itu satu kesatuan ya. Begitu masuknya kemana? Yes, preposisi. Dan di kalimat efektif, kita harus menghindari preposisi dan konjungsi di depan subjek dan di awal predikat. Jadi jangan ada preposisi sama konjungsi di depan subjek ataupun predikat. Itu life hack-nya ya teman-teman ya. Nah, emang preposisi sama konjungsi itu apa? Aku mau mastiin dulu ya ke teman-teman. Sebenarnya apa sih preposisi? Kalau preposisi itu adalah kata deposisi kata apa? Yes, kata depan. Terus kalau yang konjungsi, ini kata apa? Kata hubung. Kata penghubung ya teman-teman ya. Ntar tulis nih, kurang kapi. Kata penghubung. Yes. Nah, bagi ini bisa dihilangin nih ya. Jadi eh, subjeknya jadi apa? Semua siswa kelas 12. Ini jadi subjek. Terus predikatnya apa nih teman-teman? Coba predikatnya itu apa? Subjek nggak nih? Ayo, ayo, ayo. Yes, wajib mengikuti itu ya teman-teman ya. Bentar. Kenapa dia tidak bisa jalan? Bentar guys, laptopnya rada lemot nih ya punya aku ya. Nah, wajib mengikuti pelatihan tentang karir. Ini aku ganti warna kali ya, biar beda. Oke, yes. Wih, hmm. Mohon maaf guys, lagi ada sedikit kendala ya. Oke. Kata preposisi itu apa aja? Coba nih teman-teman. Kata preposisi ya, selain eh preposisi berarti kan kata depan tuh ya. Bagi. Terus apa lagi teman-teman? Aku pengen tanya dulu ya ke teman-teman ya. Kata preposisi. Bener nggak nih warnanya? Yes, benar. Preposisi. Selain em, bagi tadi ya. Yes, pada. Terus saat. Di juga bisa ya. Yes, untuk kepada gitu ya. Oke, nah kalau kepada itu sorry, itu hubung ya. Kepada itu hubung teman-teman. Kalau yang si kata depan itu lebih ke kayak di, terus dalam, bagi, untuk ya, itu untuk masuk. Nah, kalau kata penghubung, contoh lainnya nih ya. Contohnya itu ada dengan. Terus habis itu apalagi ya? Kepada. Apalagi guys? Sebagai. Yes. Oke, nah ini ya teman-teman ya contoh dari kata depan sama kata penghubungnya.
Karena ya masuk ya. Sehingga tetapi masuk. Oke. Lengkap banget nih teman-teman. Oh, untuknya nggak kelihatan ya. Bentar, aku geserin dikit lah ya untuknya ya. Nah, ini untuk. Nah, nih ya. Jadi biar ini jadi kalimat yang efektif, baginya itu diilangin aja teman-teman. Langsung aku kasih kuisnya aja nih ya. Aku coba uji teman-teman lewat kuisnya. Coba. Ingat ya, biasanya kalau yang ada komanya, dalam koma itu keterangan teman-teman. Dibaca dulu, nggak usah. Cepet-cepet, pelan aja. Gak apa-apa. Oke, siap-siap refresh. Menarik. Aku akan jelaskan secara singkat teman-teman kenapa jawabannya adalah yang E ya. Coba dimulai dari yang A dulu. Dalam musyawarah kan jelas banget ya. Dia adalah keterangan. Menghasilkan 5 keketetapan. Menghasilkan itu berarti apa? Yes, predikat. Jadi dia ini nggak ada subjeknya. Oke, terus yang B sama tuh keterangan. Langsung ada kata memutuskan. Langsung predikat aja nih. Nggak ada subjeknya lagi. Terus yang C, kegagalan proyek itu karena perancangan yang tidak baik. Karena berarti nggak ada predikatnya dong. Kegagalan proyek itu kan subjek. Predikatnya nggak ada. Harusnya ada kata terjadi sebagai predikat, cah. Predikatnya nggak ada. Kalau yang D salahnya di mana? Di sini ada meskipun dan tetapi. Artinya ada dua konjungsi di dalam satu kalimat. Bisa nggak? Nggak bisa, harus dicoret. Jelas ya, A, B, C, D salah. Yang benar adalah yang E. Budiman ingin menjadi juara umum di sekolahnya, tetapi ia hanya berhasil menjadi juara ketiga. Konjungsinya jelas banget, satu aja tuh. Nggak bisa tuh konjungsi ada dua di satu kalimat. Gitu. Iya, atau bisa ya cara gampangnya itu cari yang nggak pemborosan gitu ya teman-teman ya. Yang sekiranya bisa lebih efektif lagi, disingkat lagi itu ya. Itu yang jadi kalimat efektif. Cirinya sih biasanya kayak gitu, gampangannya ya teman-teman ya. Ini bodoh-bodohannya gitu ya. Yang paling singkat dan udah ada S sama P-nya, subjek sama predikatnya. Gitu. Oke ya. Iya nggak nyaman ya teman-teman ya kalau boros gitu. Oke, kita udah sampai di akhir nih teman-teman. Waktunya kita Q&A dan juga kita ke kesimpulan dulu aja deh. Tadi ini ya, kita ngomongin soal kalimat efektif, di mana ada beberapa cirinya yang kita bahas tadi ya. Kita bahas tentang apa tadi coba? Yes, struktur ya. Strukturnya itu harus lengkap. Jadi ciri yang pertama adalah kelengkapan struktur. Minimal harus ada apa ya teman-teman? Yes, harus ada minimal ya. Minimal itu harus ada S dan P. Oke, terus selain kelengkapan struktur nih, harus apa? Hemat ya. Dan yang terakhir adalah kecermatan. Nggak ambigu gitu kalimatnya. Yes, kehematan ya. Hemat tuh ya.
Yes. Dan tadi kita udah bahas tentang kelengkapan struktur, di mana minimal harus ada subjek dan juga predikatnya, Cah. Oke? Gimana? Di sini mulai di SS nih kesimpulan kita mungkin banyak banget pertanyaan dari teman-teman ya yang belum kejawab kayak detail-detail kayak subjek gimana, predikat gimana. Nah, teman-teman nanti bisa perdalam lagi materinya, terutama nih ya di bagian basic skill-nya guys. Karena aku lihat nih ternyata banyak yang masih bingung ya basic skill-nya nih guys. Gitu. Karena nanti di soal-soal itu kan biasanya kalau di PBM ya, nanti ada teks yang cukup panjang gitu yang nanti takutnya nih akan makin mempersulit kamu. Nah, ini kita udah sampai di akhir kelas ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa di-share keseruan belajar kita hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di live teaching berikutnya. Dadah. Jangan lupa rating kelasnya ya teman-teman ya. Kalau bisa kasih rating 5, kenapa enggak? See you.